welcome Sunhawk. Silakan disaksikan. Nah, ini ada pertanyaan follow up nih dari gua ke tuh? lu. Setelah melihat meta season ini, Jan, lu kan kemarin di akhir tahun kemarin nih, kita masih nge-cast bareng, masih menyimpulkan bahwa lu tidak terlalu suka sama Santo. Oh iya. Apakah masih sekarang? Wah, terus. Sampai sekarang? Saya terus. Karena gini, Sunhawk ini ya teman-teman semua ya, waduh. Jadi agak bahaya ini ya. Sunhawk ini yang gua kurang suka adalah bagaimana kalian di decide factornya terlalu besar dari zona. Jadi kalau memang udah nggak bisa masuk, bukan berarti kalian nggak bisa kontrol gameplay ya. Tapi ketika nggak bisa masuk, kemungkinan kalian untuk bisa late game ini akan cukup sulit. Karena pertama, ini orang aimnya udah no counter, no cure istilahnya orang-orang ini. Dan ketika kalian menggunakan vehicle pun akan terspot gampang tertembak gitu loh. Jadi ya itu menurut gue akan menjadi perhatian besar lah. Tapi kali ini Sunhawk ternyata masih cukup mirip Painan. I don't know, still fighting. Bootcamp tetap menjadi fight juga. Jadi let's see apakah ada kemenangan baru terutama di Painan. Sekarang terlihat Enkins dan 2-1 harusnya kali ini ya berhadapan. Betul, masih berhadapan satu sama lain untuk mereka semuanya. Agak berbeda kondisinya, situasi dan kondisi antara Painan dan juga Bootcamp, di mana sekarang kita bisa melihat, walaupun sebenarnya PJF masih berada di Bootcamp ya. Jadi kayak kita akan melihat duo derby lagi dalam waktu yang bersamaan antara Painan dan juga Bootcamp sendiri. Sementara Circle tadi menuju ke arah tengah. Ini gue ada satu hal yang mau gue bahas nih Don. Inilah kenapa gue seneng banget kayak RRQ mendatangkan seorang no-gut ya. Satu coach yang berbasis data. Bukan kayak gue yang lebih banyak ngomong lah istilahnya dalam membentuk sebuah tim. Lihat apa yang dilakukan RRQ. They are not playing at Camp Bravo anymore. Sekarang bermain lebih tengah lagi. Kemarin gue lihat kalau gue nggak salah ya, mungkin koreksi gue kalau salah. Gue lihat masih mereka bermain di bagian kanan. Tapi sekarang mungkin menyadari begitu kerasnya untuk masuk ke arah bagian tengah. Mereka sekarang memainkan apa yang dulu Skylight pernah mainkan itu di bagian selatan dari Hatin. Jadi kita lihat apakah efektif atau tidak. Sedangkan kali ini tembakan dari Mobia menuju ke arah bagian 21. Low HP tapi belum ada knockdown yang terjadi. Ya, hanya beberapa gertakan aja, apalagi untuk sekarang Mobia bisa dibilang tidak ada helm sama sekali. Jadi ketika kelihatan, itu akan menjadi malapetaka untuk Mobia sendiri. Tetapi ini dia tim yang tadi sempat dimention sedikit oleh Eldoge, Nerpeko sebagai salah satu pundaknya dari tim RRQ. Masih mencari-cari seorang Alpha yang berada di bagian balik batu. Jadi ini both Nerpeko dan juga Alpha mereka sabar banget. Tetapi ternyata Nerpeko keculik duluan, terknockdown. Dan ini sudah menjadi mission impossible untuk RRQ menyelamatkan Nerpeko. And that's it, first blood untuk Alpha. Ini mungkin salah satu ketenangan dari tim Void ya. Mereka menunggu momen yang tepat. Tapi kita back to Painan. Ketika kali ini kita lihat fight udah mulai terjadi. Mobia ternyata tadi terkena shotgun dari 21 NFT yang membuat akhirnya keadaan berunggul atau menjadi unggul bagi tim 21 4 on 3 situation. Apakah ini akan menjadi sebuah continuity hasil buruk dari Enkins? Karena sempat terlihat dari story salah satu player 21 kala itu 2-1 skor settling down-nya. Jadi masih menjadi kemenangan untuk 21 NFT kali ini. Pengejaran masih dilakukan. Ada sebuah split di bagian kanan. Tembakan ditembakkan. Dan tempat lain ada cadangan poin juga sedang melakukan fight dan kemenangan didapatkan oleh Voldemort. Walau begitu dibalaskan juga poin. Really good untuk counter tempat ini. Dan sepertinya RRQ walaupun pindah dari tempat drop zone mereka. Ternyata benar. Drop zone kadang-kala diperjuangkan karena kita tahu bagaimana cara memainkannya. Sedangkan RRQ kali ini cukup kesulitan dan dua active player menurut gua akan cukup sulit untuk melanjutkan game ini. Sedang Void reset kembali 4 Dona Fiska. Iya, itu adalah wise decision untuk tim RRQ. Pullback terlebih dahulu, mundur aja guys. Apalagi untuk sementara waktu mereka masih di dalam circle juga. Dan Void berhasil untuk reset and that's it. Vince is back. Dan akan melanjutkan langkah mereka untuk sementara waktu. Tapi kalau kita lihat dari arah minimap atau minicam yang bisa kalian lihat di pojok kanan bawah, ini masih akan terus terjadi pertemuan, pergesekan antara tim Enkins dan juga 21 NFT. Tetapi ternyata Best G terculik di luar sana. Dan lagi-lagi ini adalah kondisi yang tidak ideal sama sekali untuk tim RRQ karena mereka nggak bisa membalikan keadaan. Tetapi kita berpindah ke arah Painan, 21 NFT versus tim Enkins kali ini. I think this will be another champion atau victory untuk tim 21 NFT karena pergerakan mereka tidak terfokus kepada satu titik saja. Bahkan ada split di bagian lainnya Painan, teman-teman bisa perhatikan di bagian minimap. Kemudian TikTok mereka untuk saling step by stepnya juga sangat baik dan akhirnya membuat ya
another bad result untuk di early game untuk tim Ankins. Tapi bootcamp ini dia, tadi sempat gue mau bahas, gue kira ada perjanjian tidak tertulis istilahnya untuk membagi bootcamp bagi kedua tim ini. Tapi sepertinya pemadatan Pikmi udah mulai terpantau oleh Persija EVOS yang kali ini masih mencari momentum. Satu knockdown menurut gue akan menjadi hal yang digunakan Persija EVOS atau Pikmi untuk melakukan push ke arah sebaliknya. Tapi mungkin ya Jan, ini mungkin ya, ini hipotesa gue doang, kayak both Pikmi dan juga Persija EVOS, ini mereka udah tahu persis kalau misalnya mereka inisiasi perang se-early mungkin, mereka bisa aja di third party. Dan salah satu tim yang suka banget melakukan hal tersebut adalah tim Bigetron Red Villain. Betul. Dan beberapa kali BTR itu bisa menyapu bersih dua tim tersebut gitu. Jadi itu adalah hal yang buruk untuk PJEV dan juga tim Pikmi sendiri. Jadi mungkin mereka kayak oke, kita ulur sedikit yuk waktunya gitu. Kita tunggu aja. Kita investasi terlebih dahulu atas resource yang ada, both dari tim PJEV dan juga tim Pikmi, dan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perang instead of kayak mereka maksain dari awal. Betul, karena bootcamp ini kayak Bandung dong. Bandung gimana tuh? Jadi dia tuh dikelilingin oleh tebing-tebing Kabupaten. ya kan. Oh iya. Kota di tengah-tengah terus dikelilingin gitu. Jadi kalaupun mereka menang, terdengar bisa diketahui oleh lawan-lawan. Tapi ini dia, Red Fans The Happy Birthday tidak berhasil dengan sebuah DBS. Joe Brenki bergerak dengan bahkan harus mau flank depan oleh player Pikmi lainnya. Red Fans is only alone, take down. Tidak ada backup yang on point dari bagian Persija EVOS. Big Robin maju ke arah bagian depan, mengganti ke arah bagian UMP. Close combat tentu tidak mudah karena lawan 4 orang. Tapi lihat DBS sebanyak apa yang dimiliki oleh tim Pikmi. Dua akan tumbang. Ini sebuah kerugian bagi tim Persija EVOS. Lihat backup mereka, body system mereka 2-on-2, 2-on-1, bahkan sekarang hanya misalkan satu orang. Duxi lagi-lagi berhasil punggung, seorang Duxi tembakan ke bagian depan, satu knockdown tapi gagal dan sebuah clean win untuk tim Pikmi kali ini atas bootcamp. Again and again and again untuk saat ini, walaupun memang beberapa kali tim Persija EVOS memenangkan bootcamp atas tim Pikmi. Waduh. Tapi kali ini kita bisa melihat kekuatan atas tim Pikmi is real cuy. Apalagi kemarin Veksi juga adalah salah satu aim star dari tim Pikmi sendiri. Atau playmaker sendiri dari tim Pikmi beberapa kali juga berhasil menyabet gelar MVP. Jadi ibarat kata dari Pikmi sendiri itu mereka masih on fire banget untuk bisa mengamankan bagian bootcamp. Tapi di sisi-sisi yang lainnya di sekitaran bootcamp tidak terlihat ada tim yang akan approaching pemain-pemain dari tim Pikmi untuk sementara waktu. So, mereka masih aman aja untuk di awal-awal seperti ini untuk bisa jalan menuju ke arah circle selanjutnya yang semakin condong menuju ke arah Quarry. Betul, sebuah pilihan yang sangat bijak lah ya dari Bigetron Red Villains. Karena biasanya mereka akan menjadi third party, tapi kali ini langsung bergerak ke arah bagian Bukit Painan karena dia tahu entry tersebut akan sangat riskan jika tidak dikontrol secara cepat. Jadi memang menuju ke arah titik tersebut. Sementara tadi kita lihat di bagian kiri akan banyak pemadatan, mungkin melalui Painan, mungkin melalui bootcamp, mungkin melalui sekitaran Camp Charlie. Tapi tim-tim yang ada di bagian kanan, mungkin sekarang RRQ menjadi salah satu tim yang cukup menyayangkan keputusan mereka untuk pindah drop zone karena ternyata zona cenderung ke arah bagian kanan dan prediksi gue tadi ada GD juga sekarang cukup enak pun juga Glue yang tadi kita bahas di awal-awal mereka udah sangat nyaman di dalam zona Dona. Iya, salah satunya juga dari tim BTR yang sempat lu mention tadi ya. Wise decision banget untuk mereka semuanya masuk, tetapi di sisi yang lainnya ternyata tim RRQ pun juga harus menyudahi langkah mereka di game yang pertama ini. Ini agak-agak aneh ya, kayak vibes game pertama ini aneh banget serius. Dari temponya yang benar-benar berbeda dari hari yang pertama kemarin. Terus pergerakan beberapa tim, mungkin salah satunya adalah tim RRQ itu kayak questionable banget menurut gue. Itu sih, perpindahan drop zone tentu akan menjadi efek domino tersendiri ya. Ada hal-hal lain juga yang akhirnya berubah. Karena tadi di awal aja udah berubah, tapi gue setuju tentang fight-nya si Don. Ini perkomitan gitu bahasanya. Sebuah komit yang makin banyak dilakukan ya. Voin misalnya tadi, itu open field banget loh. Tidak akan dilakukan ketika mereka tidak memetakan betul bootcamp ada 2 orang gak mungkin naik ke atas. Kemudian di bagian Painan ada 2 orang gak mungkin cepat rotasi. Makanya Voin berani untuk ngejar RRQ tadi. Pun juga yang terjadi di bagian bootcamp. Karena zona ke arah bagian kanan ya Pikmi mau gak mau harus melakukan push ke arah bagian depan. Dan mereka tahu mereka punya 4 orang bergerak beriringan. DBS setidaknya 2 orang tadi. Jadi itu mereka lakukan. Jadi gue suka lah pola-pola pikir para tim yang sekarang udah makin ngerti objektif berikutnya zona. Jadi ya either fast rotation atau fast fight gitu loh di tempat yang mereka sekarang diami. Iya, dan mereka kayak melakukan hal-hal tersebut dengan timing yang menurut gua nearly perfect sih. Kayak dibandingkan dengan season-season yang lalu. Betul. Itu adalah salah satu
perkembangan yang bisa gue lihat di antara tim-tim ini. Nggak cuma kalau dulu kan mungkin oke, fight-nya intens, fight-nya jaok-jaok banget gitu. Tapi sekarang mereka jaok juga dalam menentukan timing kapan mereka harus fight, kapan mereka harus move juga gitu kan. But anyway, tadi sempat lu mention sedikit mengenai DBS juga ya Jan. Tapi sebelum gue bertanya, ternyata udah ada fight yang terjadi antara Void dan juga Alter Ego. Karena mereka memang dalam satu jalur rotasi yang sama. Masih di pinggir-pinggiran zona. Lapar di atas sana akan memasak granat untuk bisa mengeksekusi satu persatu pemain dari tim Alter Ego yang sekarang sedang dan hanya meninggalkan seorang Okta. Dan dengan begitu, Alter Ego menjadi tim selanjutnya yang harus pulang. Lagi-lagi. Oh my god, tim-tim besar kali ini berjatuhan. Ini tim-tim yang udah makin gak terbendung sih. Maksud gua biasanya ada sebuah kata-kata ketika udah di atas cukup sulit untuk mempertahankan. Tapi apa yang ditunjukkan oleh Void, mereka tidak ada kekendoran dalam artian fight. Kemudian juga komit mereka terus menjadi lebih matang dan bahkan lapar. Oh my god, itu tadi sebuah clean fight yang bagus banget. Walaupun kehilangan satu player ya, tapi lihat zona kali ini Bigetron Red Villains yang tadi gua katakan sangat bijak pilihan mereka untuk menuju ke arah bagian tengah. Tapi di tempat lain, Herling, oh no. Kesempatan diberikan oleh Paman Nichil kepada seorang Herling kali ini cukup tidak maksimal karena dia harus knockdown, tapi harusnya masih dari 5 yang bisa dilakukan. Walau begitu, ini mengambil 10 detik berharga bagi GD untuk melakukan pergerakan. Ya, ini adalah banyak sekali masyarakat yang pastinya agak-agak kesel sama circle yang seperti ini. Tetapi di sisi yang lain ternyata juga sudah ada pertemuan-pertemuan atau gesekan-gesekan manja, gesekan kecil yang terjadi yang bisa kita intip dari arah Elimination Fit. Namun sementara waktu dari tim Bigetron Red Villains karena mereka udah touchdown duluan di area sini seperti halnya yang sudah dimention oleh seorang Eldoge, mereka mempunyai waktu atau timing untuk melakukan setup. Gak cuma itu, tetapi dari tim Genesis Dog Magis juga melakukan setup yang dimana granat laser itu memakan Tuhan sendiri. Dan dengan begitu Gio akan memaksimalkan kesempatan yang ada untuk bisa membakar dan juga mengeksekusi seorang laser. Ini adalah katastrofi untuk Genesis Dog Magis. Dengan begitu mereka hanya meninggalkan 3 punggawa saja. Apa yang dilakukan Laser sebenarnya benar, menuju ke arah bagian luar agar bisa terbackup oleh Genesis Dogma. Tapi kemudian muncul the question di kepala gua, apakah knockdownnya Herling tadi dari kendaraan atau bagaimana dia jatuh, kemudian Laser yang granatnya tidak keluar adalah masalah teknis mereka di GH atau bagaimana? Karena menurut gue itu satu kejadian yang berurutan tapi tentu merugikan sekali untuk GD. Karena setidaknya mereka harus bisa mendapatkan satu knockdown tanpa kehilangan seorang Laser dengan nade yang dia lemparkan ke game. Apa yang sudah terjadi tentu tidak bisa diulangi lagi. Di tempat lain kita lihat dari Yuhai kali mendapatkan seorang Vexi dengan on point. Dan itu dia M4 yang tadi sempat kita bahas ya, M4 terbaru yang on point banget. BTR sekarang udah tinggal nunggu aja. Quarry akan menjadi entry banyak tim, tapi ketika mereka bisa defense secara kuat akan menjadi tempat yang baik sekali di mid sampai late game nantinya. Ya, tapi dengan terrain seperti ini pasti banyak banget PR yang harus mereka kerjakan sih ya. Dengan circle di Quarry yang dimana banyak sekali lagi gue bilang atau sekali lagi gue ucapkan pihak-pihak yang tidak terlalu suka dengan circle yang seperti itu. Tapi di sisi yang lainnya, Bumi Sports bertemu dengan GPX hanya bisa kita intip dari arah Elimination Fit saja untuk sementara waktu. And that's it. Drone camera view kita memperlihatkan posisi dari pemain-pemain GPX. Yang dimana walaupun mereka kehilangan satu punggawa dalam keadaan knockdown yang kali ini sudah kembali ke medan perang. Mereka tetap akan aktif, tetapi ada seorang Reizi juga yang akan mengawasi salah satu angle yang dimana itu menuju ke arah tim GPX. Tapi tembakan balasan kali datang dari GPX menuju ke arah bagian boom dan bahkan ada pemantauan dari Xbox Team 2. Kita melihat di manakah letak knockdown dari lawan-lawannya, coba untuk melakukan tembakan. Justru Bogel mendapatkan confirm ke arah bagian GPX yang lainnya. Cleon pun ter-take down. Salah satu masalah dari GPX kali ini adalah masuk ke arah bagian mid game dan terus terjadi. Blue, objektivitas zona mereka still on point. Bahkan lihat, 2 player di bagian luar untuk menjegal pergerakan orang-orang yang telah masuk rotasi. Sedangkan 2 lainnya sudah di dalam Bosco. The last man standing being taken down. Another elimination, another good point untuk Boom. Tapi untuk GPX, not a good start. Hashtag 13 tanpa eliminasi sama sekali. Oh my god, bye-bye GPX untuk sementara waktu. Apalagi posisi mereka kali ini masih berada di bawah dari klasemen sementara. Tetapi kita bisa melihat ini BTR bakalan bahaya banget sih. Karena pasti bakalan banyak tim yang akan memantau keberadaan mereka. Tetapi di sisi yang lainnya Dewa United dan juga 2-1 NFT. Mereka face to face. Boychill sebagai garda terdepan memaksimalkan gunshotnya. Dan berhasil untuk mendapatkan satu eliminasi poin tambahan untuk 2-1 NFT.
That was a big risky gameplay, tapi Boychill sangat cerdas, sangat cekatan, meng-cancel granat yang mau dia cook, mendengar ada step di bagian depan dan mengganti DBS. Itulah penggunaan shotgun teman-teman semua. Close combat, bukan di medium range. Dan itu membuat akhirnya kemenangan untuk Boychill. DU dalam jalur rotasi yang terpotong, kali hanya misalkan 3 orang. Mengetahui ada satu tim di bagian depan, tentu tidak mudah sama sekali. Ini klasik bonafide rotation, kala itu sekarang dipatenkan, diimplementasikan oleh new lineup dari Dewa United. Tapi kali ini tidak terlalu mudah, sedangkan lihat Void, walaupun udah bonyok dengan hanya 2 orang, tapi dengan vehicle mereka bisa masuk ke dalam sebuah zona yang sekarang aman, namun tidak terlalu baik juga karena ingat ada Bigetron di sana, ada 21 NFT dan beberapa tim di bagian tengah lainnya. Walaupun begitu, Vince masih aman loh sementara waktu. Gokil memang Void Esport kali ini. Iya, gokil banget sih survival ability dari mereka semuanya. Tetapi kita bisa melihat adanya pergerakan massal yang terjadi antara pemain-pemain dari tim ARF saat ini. Naik-naik ke puncak bukit sedikit demi sedikit akan mengamankan bagian pinggiran-pinggiran zona selagi mereka memaksimalkan indera pendengaran mereka untuk bisa memetakan di manakah lawan-lawan mereka yang berada di depan sana. Sementara itu dari BNW Barrier akan ditugaskan menjadi watchtower di sniper tower kali ini untuk bisa menghalau pergerakan dari Glue untuk bisa masuk ke dalam zona. Oh my god, speaking of Blue, mereka melihat ada Bobo di sana, tembakannya lengket banget, memberikan sebuah damage yang cukup besar, tidak knockdown tapi setidaknya ada sebuah pressure dan bahkan baru gua katakan the Jinx, Israel Boboho, bye-bye. Gak bisa di-revive sama sekali. Sedangkan DU tersendat oleh 2-1. Datang kontender baru. Bahkan kali ini sangat menyulitkan. 2 players down. Kali ini hanya misalkan Tuyol dan juga Nox. Tapi lihat tidak ada stopping dari tim ARF. Axel terkena need. Low HP tapi chemistry dan juga Acul. Langsung cepat melakukan sebuah backup. Tuyol sangat-sangat tenang. Coba untuk melakukan sebuah happy birthday UMP close combat. Tapi tetap tidak bisa. The backup is real. ARF is 2 on point. Dogs the last man standing. Dicarikah? Ternyata ARF sepertinya akan menarik mundur sedikit. Reset terlebih dahulu karena utility yang dilemparkan oleh DU. Tapi ternyata itu dia, that was clean. 2 player bahkan knockdown karena sepertinya ada pressure dari tim lain juga, Dona. Oh, tetapi posisi dari tim Dewa United yaitu di mana Nuk sebagai the last man standing sudah diketahui dengan sangat pasti dan dia pun juga akan diincar oleh pemain-pemain yang lainnya. Sementara waktu dari arah minicamp kalian bisa melihat adanya fight yang juga terjadi yang sudah pecah di sisi yang lainnya, tetapi kita masih seru banget untuk bisa melihat chemistry dan juga kawan-kawan atau rekan-rekan dari tim ARF yang lainnya akan mencari di manakah Nux berada. Tapi di sisi yang lainnya BNW berhasil dipulangkan oleh Glue. Oh my god, Glue ini turun dari bagian bukit loh. Mereka yang harusnya dipantau sedari tadi oleh tim BNW. Tapi mereka bisa pull the strings out dan bahkan memenangkan fight kali ini. Berbicara fight, kali ini juga ada dari GD dan juga Void. Chill terkena damage. Tapi Paman nih Chill terkena damage yang lebih banyak. Chill 2-1 lebar ke bagian depan. Tapi ternyata UMP dari Paman nih Chill lebih tajam. Dan membuat Void harus dipulangkan di peringkat 10. Tapi dengan 9 eliminasi. Wah, 9 eliminasi itu banyak banget cuy untuk meta-meta seperti ini. Tetapi kita akan fokus terlebih dahulu ke arah peperangan yang akan terjadi selanjutnya. Karena masih ada 9 tim yang bertahan. Di sisi yang lainnya, Glue kali ini juga dipress oleh tim Boom Esports. Mereka terlihat dan nampaknya Boom Esports ingin banget untuk membalikan keadaan. Tetapi di sisi yang lainnya, dari Genesis Dogma Gift juga tereliminasi. Tim Bigetron Red Alien yang kita ingat mereka berada di tengah-tengah dari circle sedari tadi. Mereka nampaknya nyayurin satu demi satu pemain-pemain. Di mana Satar menjadi watchtower untuk timnya. Ini Bigetron Red Villains really easy task to do. Untuk sementara waktu lihat hampir 60% zona dikontrol oleh Red Villains secara maksimal. Bahkan ada Molly, ada orang, tembakan dari Satar lagi dan lagi. KBZ buat sebagian orang sulit untuk dikontrol. Tapi lihat Satar on point, bahkan sudah mendapatkan 3 orang. Satu dari Boom bahkan low HP dengan headshot. Dan lihat perluasan dari Bigetron Red Villains. Ini yang harus dicontoh oleh banyak tim ketika memaksimalkan late game, yaitu memperluas jarak kekuasaan dengan meta seperti ini dengan player yang masih banyak mereka lakukan dengan cukup baik. Tapi dari 2-1 Boychill low HP tertembak oleh HFX seperti dan itu dia knockdown Agansi memberikan sebuah tembakan yang on point membuat HFX
lagi dan lagi kehilangan player untuk di revive dan 10 detik sangat berharga di late game seperti ini. Pastinya, dan itu sudah dimaksimalkan juga oleh tim Boom Esports. Gue seneng banget melihat movement mereka yang koheren untuk saat ini. Mereka tahu persis kalau mereka move di arah-arah atas di higher ground itu akan menjadi riskan banget untuk mereka semuanya. Dengan begitu mereka akan melakukan pergerakan-pergerakan ini bukan bawah tanah lagi ya, tapi di perairan untuk di bagian-bagian quarry. Sementara waktu mereka akan membiarkan tim-tim yang berada di atas mereka yaitu HFX dan juga Pikmi bertemu satu sama lain terlebih dahulu, di mana agensi kali ini tertumbangkan, terknockdown. 21 NFT, seorang Linux pun juga akan melihat ke arah lawan-lawannya di depan sana. Sementara itu Bigetron Red Villains juga akan memaksimalkan celah yang ada. Ini benar-benar sebuah keuntungan maksimal bagi Bigetron Red Villains. Mereka punya quarry yang di-setup sedemikian rupa, kompon-kompon di belakang bisa ditahan dengan sangat baik. Tapi Nate dari Satar lempar ke bagian depan, splash damage, tidak knockdown, tapi ini berbahaya. Pondbit kita tahu kemampuan Nate-nya sangat tinggi. Satar predicted ada di mana, lempar dari bagian Pondbit. Satar ternyata Nate-nya masih tidak mengenai Watchtower atau tidak masuk ke bagian Watchtower. Gue jadi Satar sekarang udah harus mulai bergerak karena udah diketahui, tapi itu dia Nate dilempar Satar. What a good timing. Dan itu dia Satar yang sering gue katakan survival ability dia is just too high untuk bisa di knockdown dengan Nate seperti itu. That wasn't only good timing Eldoge, but perfect timing. Itu perfect timing banget. Emang ya pro player tuh beda banget cuy untuk ngedodge granat-granat yang akan masuk, tetapi Yuhai nggak bisa ngedodge peluru dari seorang Vexy. Ini adalah seorang player kuncian juga, salah satunya dari tim Pikmi. Sementara waktu dari tim Boom Esports kita bisa melihat mereka akan sedikit demi sedikit masuk ke dalam zona. Ada satu pemain mereka yaitu Reizi harus melakukan heal up terlebih dahulu. Sementara waktu 21 NFT akan terus mewaspadai mereka dan bahkan Bojel mendapatkan satu pemain lagi dari Boom Esports. Unfortunate untuk Boom setelah berhasil untuk menumbangkan 2 player kalau gue nggak salah terjadi Bigetron Red Villains. Tapi mereka juga membuka badan, terindikasi lokasi oleh 21 NFT. And look at that, ladies and gentlemen, zona tiba-tiba tidak mengarah ke arah bagian Bigetron Red Villains secara maksimal lagi. Tembakan dari Boom, kali ini dia Yami, sang Terminator minggu pertama kali mulai ganas dan Boom. Seperti gue lihat mereka akan move as a unit, 3 player langsung maju ke arah bagian depan. Penjagaan Pikmi agak cukup longgar karena hanya tinggal misalkan 2. Boychill dengan AUG tentu tidak mudah untuk melakukan pick off ke arah bagian lawan, tapi ini dia Billboard dan 21 NFT Boychill udah mulai berdekatan, gresek-gresek di bagian penjemputan, harus sudah mulai terdengar. Tapi lihat Satar, that was clean lagi dan lagi dengan KBZ, tapi Boychill dengan DBS menumbangkan seorang player dari tim Pikmi. Vexy lagi-lagi harus carry the game. Bigetron Red Villains misalkan 2 orang, Pondbit ter-takedown. Ini benar-benar fight late game yang intense di bagian yang tidak terlalu luas, Dona Biska. Oh my god, apalagi kali ini satu persatu pemain dari tim Boom Esports juga bertumbangan, hanya meninggalkan last man standing saja dari tim Boom Esports, 21 NFT dan juga tim Pikmi kali ini. Sementara itu dari Bigetron Red Villains, mereka berhasil untuk membalikan satu pemain mereka yaitu Satar yang akan langsung aja join ke medan perang sekali lagi. Sementara itu Boychill, yang dimana Boychill udah tahu persis di mana the last man standing dari tim Pikmi berada. Dia akan sedikit demi sedikit approaching menuju ke arah Vexy. Ini the battle of Boychill kali ini, tetapi Vexy berhasil untuk memporak-porandakan 2 pemain dari tim Bigetron Red Villains. Ini bahaya banget sih memang Vexy. Justice Front melihat Satar tembakan ke bagian depan. Boom, Yami pun ter-takedown. The 1v1 battle between Boychill dan juga Satar. Terlihat dari Boychill dari bagian depan, tapi Satar masih menggunakan sebuah DBS. Kita lihat maju ke bagian depan. DBS battle and that's it. Satar, what a good gameplay. 10 elimination dan Bigetron Red Villains menutup game yang pertama. Dan winner, chicken dinner. Dan tahu apa Dona? 7 eliminasi didapatkan oleh Satar. Ini kenapa gue pilih dia.